Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu variabel dan konstanta serta bagaimana menggunakan di Java. Untuk memulai seperti biasa kita akan menggunakan JDK dan juga NetBeans. Kita buka dulu NetBeans-nya. Ini seperti biasa kita akan memulai sebuah project baru. Create new project, kita beri nama projectnya, jangan lupa kita pilih Java application ya, seperti yang dijelaskan di video-video sebelumnya. Kemudian kita beri nama dengan misalnya belajar variabel konstanta. Untuk sementara create main class-nya ini kita hapus dulu, jadi kita nanti akan bikin secara manual seperti video-video sebelumnya. Oke, kita klik finish. Kita tunggu prosesnya selesai. Pastikan sebelum kita melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya, pastikan bahwa progress bar yang ada di bawah ini itu benar-benar sudah selesai bekerja, karena jika tidak akan mengganggu pada langkah-langkah berikutnya. Kita sudah punya di sini project, kita seperti biasa bikin baru Java main class dengan cara klik kanan di sini di projectnya, kemudian new Java main class. Kita beri nama lagi kelasnya dengan misalnya variabel dan konstanta. Bebas saja, boleh dikosongi juga sebetulnya. Finish. Dan kita akan dihadirkan pada sebuah halaman baru yang berisi Java main class. Oke, kita sudah punya sebuah Java main class, kita akan mulai belajar apa itu variabel dan konstanta. Jadi yang dimaksud dengan variabel itu adalah istilahnya kalau kita analogikan sebagai sebuah wadah, di mana wadah tersebut akan kita isi dengan nilai yang nilai-nilainya punya jenis tertentu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya wadahnya adalah wadah untuk angka, maka kita tidak bisa memasukkan huruf ke sana. Kita hanya bisa masukkan angka, gitu ya. Cara penulisannya adalah ini, membuat ini hanya komentar saja. Saya tahu. Kita ketikkan dulu tipenya. Tipe-tipe data yang ada di Java ada banyak, ada integer, double, float, string dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa lihat di layar tipe-tipe dari tipe data Java. Kemudian kita cara membuat variabelnya adalah mengetikkan dulu tipenya. Misal integer, karena kita akan membuat sebuah program yang menghitung luas dari persegi panjang, maka saya kasih variabel pertama namanya panjang. Variabel kedua namanya lebar. Jangan lupa titik koma di belakang. Dan variabel ketiga namanya luas. Ya. Dengan begini, Anda sudah mendapatkan 3 variabel kosong. Ya, 3 variabel kosong. Nah, variabel ini masih belum diberi nilai. Cara menuliskannya ada 2. Yang pertama dengan begini, integer panjang. Tapi kalau misalnya kita punya 3 variabel yang sama tipenya, maka kita bisa jadikan satu di sini dengan menambahkan koma. Lebar, koma, luas. Sehingga yang ini itu bisa kita hapus. Jadi sama. Jadi sendiri-sendiri integer sepanjang, integer lebar, integer luas, atau kita jadikan begini. Supaya lebih mudah memanipulasinya, saya tuliskan seperti yang pertama tadi ya.
Oke, seperti ini. Kemudian, bagaimana caranya mengisi variabel tersebut dengan nilai? Kita tinggal tuliskan saja variabel apa yang akan diisi nilainya. Misalnya di sini variabel panjang, saya isi nilainya adalah 30 misalnya. Kita cek apakah benar nilai panjang tersebut sudah punya nilai 30. Kita tinggal cetak saja di layar sistem out print sistem out print line panjang. Kemudian kita coba running, klik kanan di sini, run file, ya. Sehingga nanti akan muncul outputnya di sini. Oke, kita sudah dapatkan nilainya di sini, bahwa panjang benar nilainya 30. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya sebuah variabel, tapi nilainya tidak boleh dirubah? Misal, kalau kita menghitung luas lingkaran, kita butuh yang namanya variabel pi, yang mana nilainya adalah 22/7 atau 3,14 sekian-sekian. Ini ketetapan, tidak bisa dirubah. Maka bagaimana caranya supaya kita memiliki nilai ketetapan? Nah, kita tinggal tambahkan saja, ketetapan ini namanya konstanta. Gitu ya. Kita tambahkan saja di depannya sini, misal dengan nilai dengan kata final. Oke. Misal final sudah saya tetapkan nilainya 10. Nah, secara otomatis NetBeans akan memberitahu bahwa panjang ini salah. Kenapa kok salah? Kita lihat kesalahannya di sini, bahwa cannot assign a value to final variable panjang. Sehingga kalau sudah final, tidak boleh kita rubah-rubah. Nanti ada error, gitu ya. Oke, kita kembalikan lagi seperti semula. Integer panjang. Oke. Kalau misalnya saya set di sini 30, kemudian di bawahnya saya isi lagi dengan 50, apa yang terjadi? Kita running lagi. Run file. Nih. Nah, di sini bahwa nilai dari panjang tadi adalah 50. Jadi yang awalnya diisi 30, kemudian dia isi lagi dengan 50, maka yang 30 hilang, tertindih. Sehingga yang dikenali adalah 50. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan variabel-variabel yang sudah ada. Gitu. Nah, kita akan menghitung besarannya luas. Luas itu rumusnya untuk menghitung luas persegi adalah dengan mengalihkan antara panjang dikalikan dengan lebar. Kemudian kita cek luasnya isinya berapa. Luas ini ya. Jadi error. Oh maaf. Kenapa lebar ini tadi error? Karena kita belum pernah memberikan nilai lebar. Ya. Jadi misalnya kalau lebarnya saya isi dengan 10, sehingga luas adalah panjang kali lebar. Terus bagaimana dengan hasil luasnya? Mari kita simak, kita jalankan aplikasinya. Untuk run file ini seperti yang dilihat ya, kita bisa menekan tombol Shift F6 sehingga kita tidak perlu klik kanan lagi menggunakan mouse. Oke, di sini muncul bahwa hasil dari luas yang dicetak adalah 300. Dari mana 300? Adalah nilai panjang yang isinya 30 dikalikan dengan nilai lebar yang isinya 10. Totalnya hasilnya adalah 300. Ya. Nah,
Bagaimana kalau misalnya bahwa panjangnya ini integer, kemudian lebarnya integer, luasnya integer, tapi saya isi dengan 30,5 ini, atau isinya double. Nah, yang terjadi adalah error. Bagaimana caranya? Misalnya kita isi di sini, kita ganti bahwa yang panjang itu double, ya, kita isi dengan 30,5, kemudian lebarnya 10, luasnya panjang kali lebar, ya. Kemudian kita running aplikasinya. Nah, sini akan muncul nilai error. Kenapa error? Bahwa di sini dikatakan bahwa ini merah-merahnya incompatible types possible logic conversion from double to integer. Jadi antara panjang yang isinya double, kemudian lebar yang isinya integer 30,5 dikali 10, hasilnya kemungkinan double, sedangkan luas ini nilainya adalah integer. Kemungkinan ada nilai koma yang tidak tersimpan gitu ya, sehingga dia menimbulkan error. Tuh. Kembalikan lagi integer. Selain tipe integer, double, float gitu ya, ada juga tipe yang string. Oke, tipe string. Mengenal tipe string. Cara pembuatannya sama, tapi bedanya jika tipe data yang lain menggunakan huruf kecil, integer, double, float, boolean itu menggunakan yang huruf kecil semua, tapi jika string itu menggunakan huruf besar di awal. String, kata misalnya. Kemudian saya isi dengan kata sama dengan, jika kita menggunakan string maka kita wajib menggunakan petik 2 sebagai isinya gitu. Jika tidak menggunakan petik 2 maka dianggap sebagai variabel. Selamat datang. Koma, kemudian saya betulkan dulu biar tidak ada error. Kita cetak sistem out print line kata F6. Oke, sudah muncul bahwa isi dari kata ini adalah selamat datang. Bagaimana kalau kita ingin menggabungkan beberapa string sekaligus gitu. Misal saya punya kata, saya juga punya variabel nama, di mana nama ini saya isi dengan Denny Yanto. Nah, untuk menggabungkan dua buah string sekaligus, kita bisa menggunakan operan plus. Jadi kalau saya punya kata dan nama, dan kita gabungkan di sini menggunakan operan plus nama. Oke, kita jalankan. Nah, di sini selamat datang Denny Arifianto. Ada yang ganjil bahwa antara variabel kata dan variabel nama ini nyambung, ya, nyambung. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Maka kita sisipkan satu lagi setelah kata, variabel kata dan sebelum variabel nama. Maka ini kita bisa sisipkan di sini spasi agar tidak nyambung. Jangan lupa kita berikan operan plus lagi. Kita jalankan.
Nah, ini kita sudah mendapatkan selamat datang Jimmy Arifianto dengan terpisahkan spasi, karena kita sudah sisipkan spasi di sini. Ada satu lagi yang perlu saya sampaikan tentang penggunaan operator plus di angka gitu ya. Ini saya hapus dulu. Oke, dan misalnya menambahkan yang panjang tadi, saya ubah nilainya menjadi 1, kemudian lebar saya gunakan isinya adalah plus panjang. Apa maksudnya? Tahu maksudnya, kita tinggal melihat isinya. Out print line lebar. Oke, kita jalankan bahwa hasil dari plus panjang adalah 2. Artinya bahwa lebar memiliki nilai yaitu panjang ditambahkan 1, ya, plus panjang. Mungkin sekian dari saya untuk materi variabel dan konstanta. Pengembangannya nanti akan diaplikasikan ke beberapa studi kasus yang lain di pertemuan yang lain dengan materi yang beda pula. Tapi kita tetap menggunakan konsep-konsep variabel dan konstanta ini di berbagai pembahasan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.